dengan Bapak siapa? Pak Pak Dindo. Nah, kalau nama lengkapnya bakso ya bakso Pak Dindo. Ya, Itu asalnya dari mana Pak? Sampai asalnya dari desa sini aja. Temanggung, Tlahat, Kabupaten Temanggung. Sebetulnya ini sudah lama ya, sudah kalau di sini memang lagi sekitar 7 tahun. Kalau di sini ya, kalau di Jogja sudah 12 tahun. ada pemilihan daging tertentu Pak? Itu kualitas mas, kualitas dari dagingnya harus daging yang super, daging yang agak lembek, ada gaji-gajinya itu nggak bisa, itu harus daging yang super, yang daging yang itu kental atos itu mas, yang padat, daging yang padat itu. Ada teknik tertentu nggak Pak? Misal dalam proses pembuatannya? Proses pembuatannya itu kan di penggilingan ya mas, di penggilingan itu terutama es ya mas, es itu harus bener-bener es yang matang. Kalau hanya cuman airnya saja es itu nggak akan empal. Memang kalau ada sisa harus dibuang, bisa walaupun banyak ya dikoras harus dibuang dan diganti yang baru semua, seperti apa gandu itu loh, apa skengkel itu loh, skengkel dari kaki sapi itu harus yang besar, yang banyak susunya. Kalau boleh tahu dalam sehari bisa terjual berapa Pak? Hari-hari biasa itu sekitar 80 sampai 100 porsi untuk baksonya, dan mie ayamnya kadang 70, kadang 60 itu porsi. Ya sekitar kalau 80 sampai 60 ya sekitar 160 lah per hari sama mie ayam sama bakso. Memang hari-hari biasa, tapi kalau hari-hari minggu sama hari liburan bisa lebih gitu. Memang kalau sini kan pedesaan mas, jadi nggak terlalu ini nggak di perkotaan. Kalau saya ciri khas dari sini memang dari baksonya tersendiri itu saya ini mirip bakso Solo mas. Bakso Solo? Ya bakso Solo. Jadi memang dulu saya yang ngajarin juga tiang orang Solo, khas bakso Solo, cuman saya modifikasi, makanya dimodifikasi, nggak seperti Solo banget itu, nggak seperti Solo banget, tapi ada ciri khas bakso Pak Dito itu. Cara menghadapi persaingan dagang Pak? Oh kalau saya jaga rasa mas, jaga rasa terutama ya, jaga rasa dan strategis tempat juga, nggak ini ya, nggak macem-macem saya, cuman itu aja lah, jaga rasa, jaga kualitas, cuman itu. Apa tantangan terbesar Bapak yang pernah dihadapi selama berjualan? Kalau tantangan terbesar bagi saya kendala ya mas, itunya kendala. Kalau untuk sementara ini paling cuman kalau hujan lebat ya mas, seharian hujan lebat memang mobil mau berhenti itu males, itu kendalanya cuman itulah, nggak ada kendala lain-lain seperti apa orang rusuh atau apa, itu tidak ada. Atau mungkin pernah kekurangan dalam sayurnya, untuk sayurnya atau bahannya, bahan bakunya mungkin mengalami berbeda. Ini kan ada pasar dekat juga, tapi pasar kecil. Kalau ada kekurangan itu bisa ambil, kadang di toko-toko sini juga ada. Kalau sayur itu harus di pasar, cuman ada pasar kecil. Kalau sudah kesiangan memang nggak ada. Saya belanja dari pagi memang harus tak stok banyak sekalian. Jadi kalau siang itu habis, itu memang kendalanya cuman itu. Kalau kesiangan itu bahan bakunya memang agak sulit kalau sayur-sayuran itu. Adakah pengalaman atau cerita unik dari pelanggan yang paling berkesan buat Bapak? Cerita dari pelanggan. Cerita dari pelanggan banyak mas. Ya ceritanya cuman ini ya, tanya ya sama saya,
Mas orang mana? Oh, Mas orang Ahab Kabupaten Temanggung, Kecamatan Bedu. Kok baksonya kok mirip Solo? Itu mirip Solo. Memang saya dulu belajarnya juga orang Solo. Tapi ciri khasnya kalau bakso itu lebih agak enak sedikit. Memang saya kombinasi dimodifikasi antara bumbunya itu, Mas. Bagaimana Bapak menjaga pelanggan agar tetap kembali lagi ke sini? Memang harus kualitas bakso, kualitas daging, kualitas semuanya ya, itu harus berkualitas. Terutama masalah yaitu penyajian, cara penyajian juga harus ramah dan harus sabar. Apabila pelanggan ada yang komplain ini kadang kurang ini, cara penyajian harus sabar dan sopan. Cuman itu, Mas. Santun dan pengajian. Apa harapan Bapak untuk usaha ini ke depan? Mungkin ingin buka cabang Iya, atau iya. menambah varian menu? Sebetulnya memang itu, Mas. Harapan saya memang seperti itu. Karena saya kan ini bakso juga nyambi, Mas. Nyambi sama petani. Ya, sama petani. Petani cabai. Jadi ini untuk bakso saya serahkan kepada ini mbak-mbaknya ini, terus petani saya tangani sendiri sama karyawan juga di petani. Harapan saya itu sebetulnya kalau nantinya hasil petani entah seberapa itu untuk saya buka cabang, Mas. Sebetulnya daripada hutang, saya takut hutang bank nanti tahu-taunya nggak ini ya, nggak laku atau gimana. Tanggungan gitu ya, Tanggungan. Tapi harapan saya itu hasil sendiri dari petani. Nanti bila nanti ada kelebihan keuangannya itu untuk saya buka cabang tadi Wonosobo atau di Parakan. Dari pengalaman Bapak sendiri, adakah tips untuk orang yang baru mulai usaha? Bagaimana tipsnya untuk pertama kali buka usaha? Sekalipun perjalanan. Untuk saya sendiri atau orang lain? Untuk orang lain, Pak. Untuk orang lain. Mungkin Bapaknya sudah berdasarkan pengalaman Bapaknya sendiri, terus triknya seperti ini, tipsnya seperti ini. Iya, memang dulu ya untuk saya sendiri ya dulu ya. Untuk saya sendiri dulu sebelum buka bakso dan mie ayam itu saya racik dulu di rumah. Saya pastikan dulu enak atau enggaknya dulu. Saya undang orang-orang yang benar-benar lidahnya benar-benar lidah Bereksperimen gitu ya. eksperimennya saya memang enak atau enggak dulu. Orang gimana gitu. Orang gimana dulu. Kalau memang benar itu layak dijual, layak. Dulu saya sampai sekitar 1 tahun, Mas. Itu saya buat tok. Jadi enggak saya jual. Misalkan ada hajatan apa, ada acara apa, itu saya jual, saya buat konsumsi acara. Jadi enggak bayar. Misal acara saya sendiri ya, acara sendiri. Terus saya undang orang juga, disuruh nyicipin kuliner yang sudah berpengalaman, yang sudah resepnya, sudah makannya sudah bagus, sudah pelanggannya sudah banyak. Saya undang, saya masak seperti ini gimana? Saya seperti itu dulu. Lah, kemarin juga ada ya kalau usaha baru, cuman langsung dijual. Kita bisa buat langsung dijual. Mungkin belum ini ya. Kita sendiri nyicipin itu enak, belum tentu orang lain itu enak gitu. Tapi pengalaman saya seperti itu. Apa pesan-pesan Bapak untuk orang yang buka usaha atau untuk anak-anak muda biar bersemangat? Motivasi Bapak Konsisten, Mas. Itu optimis, harus optimis dan punya kemauan dulu, terus spekulasi dan optimis itu penting. Jadi kita mau buat usaha, kita harus yakin dulu dan kita harus niat dulu, atau kita harus ada kemauan dulu. Apa yang kita kerjakan itu mau
mau jualan apa itu, mau jualan itu kita harus niat dulu. Misalkan kita mau jualan ondol-ondol, kita harus niat jualan ondol-ondol. Jangan sampai kita jualan ondol-ondol terus kita pikirannya lain. Itu kita mau jualan bakso juga itu pikirannya di bakso itu. Mau mie ayam di mie ayam itu. Jadi nggak bisa mikir lain. Kita ganti itu Fokus. Itu yakin jangan spekulasi. Nah, itu kalau memang banyak ya usaha-usaha sudah berdiri dan gagal, itu memang satu pelanggan belum ada. Terus makanan enak atau enggaknya belum diukur dengan layaknya konsumsi orang lain. Cara menghadapi misal sepi gimana Pak? Kalau sepi menurun penjualannya itu. Oh, itu memang hal biasa Mas. Hal biasa ya? Ya biasa. Jadi enggak ini, waduh sedih ini sepi banget. Enggak. Karena memang mekanismenya itu tiap harinya memang seperti itu. Kadang rame, kadang ini, kadang bludak, kadang agak sepi. Itu memang mekanismenya seperti itu. Terima kasih Pak. Oh iya, ya. Ya sukses. Ya, selalu. Ya, makasih.